Kami dari kelompok 3 dan ini anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi para hadirin semuanya. Di sini saya sebagai ketua tim dari kelompok 3, Nadisa Sabila dengan NIM 191251123 akan memaparkan apa sih nama produk dari kami. Produk kami yaitu namanya Jus Jus. Sesuai dari namanya sendiri, produk kami berupa jus buah yang menyegarkan dan juga menyehatkan. Apa sih tagline kami? Tagline kami, minum jus, pilih Jus Jus. Kami sengaja memilih tagline ini karena mudah diingat dan mempresentasikan dari produk kami sendiri. Di sini saya, selaku ketua tim, akan memaparkan apa yang latar belakangi dari usaha kami ini. Usaha kami sendiri dengan nama Jus Jus merupakan minuman jus buah segar yang menyehatkan dengan pemanis alami berupa stevia. Mengapa kami memilih stevia sebagai pemanis alami? Dikarenakan pada tren anak muda zaman sekarang, banyak dari mereka yang masih mengonsumsi minuman dengan tinggi gula seperti milk tea dan boba. Dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kita karena berbagai minuman tersebut apabila dikonsumsi secara berlebihan dan dalam waktu yang panjang akan menyebabkan penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes ini dapat memicu berbagai penyakit kronis lainnya. Di sini, target kami adalah mahasiswa di Universitas Airlangga. Meskipun produk kami dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, khususnya para penderita diabetes dan para mahasiswa atau berbagai kalangan. Nah, disinilah peran kami untuk membentuk kebiasaan baik, yaitu mulai mengonsumsi minuman yang menyehatkan dengan gula alami, yaitu dari stevia. Di sini, kami membuat inovasi Jus Jus sebagai pengganti minuman manis yang tinggi gula, yang tentunya diet friendly dan diabetic friendly. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari Jus Jus. Yang pertama ada key partner. Nah, key partner ini terdiri dari yang pertama ada supplier buah, yang kedua pedagang grosier plastik untuk botol kemasan, lalu ada percetakan stiker logo branding. Lalu ada key activities, yaitu membeli dan memilih bahan baku segar. Yang kedua ada produksi, lalu ada promosi dan pemasaran produk, lalu riset menu baru, dan melayani konsumen dengan baik dan ramah guna mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada mempertahankan kualitas produk. Lalu yang ketiga ada key resource. Yang pertama ada tenaga kerja, yaitu produksi dan pemasaran. Yang kedua ada sumber daya finansial, yaitu modal awal dan dana operasional harian. Yang ketiga ada mesin produksi berupa blender, lalu ada perlengkapan produksi, lalu ada bahan baku yaitu buah-buahan dan stevia, lalu ada lokasi pemasaran yang strategis dan supplier bahan terpercaya. Lalu ada yang keempat ada value proportion. Yang pertama yaitu rasanya yang enak, harga terjangkau, aman untuk menderita diabetes, rendah kalori, cocok untuk diet, praktis untuk dibawa, dan sehat kaya akan vitamin. Lalu yang kelima ada customer relationship, yaitu customer akan diberikan kupon di setiap pembelian. Kupon berisi kode unik yang wajib disimpan sampai hari penukaran kupon diumumkan. Kupon akan ditukarkan dengan hadiah yang menarik. Lalu yang keenam ada channel, yaitu toko fisik temporal, tenaga penjual, yaitu direct selling, dan sosial media, atau dengan nama lain promosi dan pesan. Lalu ada customer segment, yaitu mahasiswa yang peduli dengan kesehatannya. Lalu ada cost structure, yaitu bahan baku berupa buah-buahan, stevia, dan air mineral. Lalu ada promosi, yaitu cetak poster. Lalu ada tenaga kerja, perlengkapan produksi berupa blender, packaging, dan stiker. Lalu ada uang kebersihan, yaitu untuk Car Free Day. Lalu ada revenue streams, yaitu penjualan produk ke pelanggan secara langsung. Dengan nama lain direct selling. Saya akan menjelaskan tentang identitas produk kami. Yang pertama di sini ada logo. Logo di sini kami menggunakan bentuk kemasan kami yaitu botol untuk mencerminkan betapa praktisnya kemasan kami. Kemudian ada warna kuning, hijau, oranye, dan merah yang bertujuan untuk memberitahu bahwa jus kami ini berbagai macam warna dan juga rasanya. Kemudian ada tagline, minum jus, pilih Jus Jus. Dan terakhir ada saluran distribusi atau direct selling. Direct selling ini maksudnya kami menjual jus kami secara langsung. Baik, berikut merupakan strategi penjualan kami, yaitu melalui konten media sosial dan klaim hadiah menarik.
Jadi di konten media sosial kami mengupload beberapa postingan menarik di Instagram untuk menarik pelanggan. Kemudian di cara mempertahankan pelanggan adalah kami mempertahankan jus supaya tetap segar dan fresh. Kemudian kami membuat inovasi di tiap minggunya dengan menyajikan jus dengan rasa yang berbeda-beda. Kemudian kami melakukan respon cepat terhadap pelanggan. Selanjutnya terdapat pada bagian evaluasi produk dan strategi penjualan. Untuk evaluasi produk, selama proses penjualan, kami menemukan bahwa rasa manis pada produk dinilai kurang dan sebagian konsumen karena kami menggunakan gula alami atau stevia. Namun, kami tidak melakukan perubahan pada aspek ini, karena fokus utama kami adalah mempertahankan produk yang sehat dan bebas pengawet. Selain itu, ukuran packaging yang dianggap terlalu kecil untuk harga Rp8.000 menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun demikian, perubahan ukuran kemasan belum dilakukan selama proses ini. Kami juga mengevaluasi ketahanan produk yang relatif pendek karena tidak menggunakan pengawet. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari konsep produk yang fresh, sehingga tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan. Selain itu, beberapa varian buah tidak diproduksi karena rawan fermentasi. Selama proses produksi, kami tetap mempertahankan varian yang aman dan stabil untuk menjaga kualitas. Oke, yang selanjutnya ada terletak pada evaluasi harga. Harga jual kami itu sebesar Rp8.000. Dipertahankan sepanjang proses meskipun terdapat masukan mengenai ukuran kemasan yang kecil dan harga yang tidak cocok karena ukuran yang kecil. Keputusan ini diambil karena penyesuaian harga ataupun kemasan memerlukan kesiapan modal dan proses produksi yang lebih matang. Namun catatan mengenai keseimbangan antara harga dan kemasan tetap menjadi pertimbangan untuk pengembangan berikutnya. Terakhir adalah evaluasi strategi penjualan. Selama proses penjualan, kami mendapati bahwa strategi promosi belum berjalan secara maksimal. Upaya pemasaran seperti promosi media sosial, kerjasama dengan titik penjualan, dan program promo belum dieksekusi secara optimal. Tidak ada perubahan besar pada strategi penjualan selama proses ini. Namun evaluasi ini menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi promosi, serta penambahan strategi pemasaran yang lebih efektif di masa mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan, yaitu pertama kita modalnya kisaran 804.540. Nah, ini tuh ada 6 barang. Yang pertama botol sebanyak 202 buah, harganya 380, terus stiker sebanyak 202 juga, harganya lebih mahal 10.390. Kemudian stevianya kita pakai 1 botol yang harganya 60.500. Terus buahnya kita ada 34 buah yang totalnya itu 16.000 per piece. Kemudian es gelnya itu 1 set 7.800, styrofoam boxnya 1 buah juga 31.700. Nah, pemasukan di minggu pertama itu kita terjual 18 botol dengan harga kita menjualnya 8.000. Jadi kita mendapat total sebanyak 144. Kemudian kita tingkatkan lagi ke minggu kedua, yaitu sebanyak 24 botol dengan harga yang tetap dengan total lebih banyak dari minggu pertama, yaitu 192.000. Terus yang ketiga kita juga lebih meningkatkan jumlah penjualan kita, yaitu sebanyak 26 botol. Totalnya kita mendapatkan untung 208.000. Kemudian hari keempat kita tingkatin lagi menjadi 30 botol dengan total 240. Minggu kelima kita tingkatkan 32 botol dengan total 256, dan minggu ke-6 34 botol dengan total 272, dan minggu ke-7 38 botol dengan total 304. Total pemasukan kita itu kalau di total menjadi 1.616.000. Keuntungannya yaitu pemasukannya kan 1.616, kemudian pengeluarannya 804.540. Jadi kita mendapatkan untung kisaran 811.460.000. Setelah wirausaha ini